Ya, baik yang di Zoom maupun yang hadir secara offline. Sebentar lagi kita akan segera memutarkan film yang berjudul Sapu Hutan. Setelah kita memutar film, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Jadi mungkin supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk putar filmnya ya. Berapa lama film? Ya, selamat menyaksikan. Kita baru saja menyaksikan film yang berjudul Sapu Hutan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelum masuk ketiga pembicara ini, saya ingin memanggil dulu tim kuasa hukum ya dari Sorong, Kakak Nur Amalia yang sudah bergabung lewat Zoom untuk mengupdate situasi terkini ya terkait keputusan di Sorong. Kakak Nur Amalia sudah ada atau sudah? Ya, silakan Kakak. Di unmute dulu. Iya, oke, silakan. Apakah suara saya terdengar? Halo, selamat sore. 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 Sore Kakak. Iya, terdengar ya suara saya ya. Maaf, ini agak ramai ini. Ya, baik. Selamat sore teman-teman semua. Saya mau sedikit mengupdate terkait dengan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait dengan 4 perkara yang diajukan oleh 3 perusahaan sawit, yaitu PT Inti Kebun Lestari, PT Sorong Agro Sawit Indo, dan PT Papua Lestari Abadi. Jadi untuk perkara nomor 29 dan 30, di mana penggugatnya adalah perusahaan sawit PT Inti Kebun Lestari, saat ini sedang proses kesimpulan dari para pihak yang akan dilakukan tanggal 17 secara e-court, sementara putusannya sendiri majelis mengatakan akan diputuskan di awal Januari. Nah, untuk perkara 31 yaitu PT Sorong Agro Sawitindo dan juga perkara 32 PT Papua Lestari Abadi, putusan PT UN Jayapura itu menolak seluruh gugatan dari penggugat. Jadi gugatan penggugat ditolak karena tidak terbukti kerugian dari para penggugat terhadap keluarnya objek sengketa, yaitu izin lokasi, izin kelayakan lingkungan, serta izin usaha perkebunan sawit yang dicabut oleh Kepala Dinas PTSP maupun oleh Bupati Sorong. Nah, jadi penolakan atau ditolaknya seluruh gugatan karena dasar tidak ada kerugian yang dialami oleh penggugat, menurut saya ini merupakan satu kemajuan. Yang kemajuan yang lainnya adalah bahwa ternyata majelis hakim itu betul-betul mempertimbangkan diktum atau pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam surat keputusan pencabutan izin itu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa para penggugat tidak mempunyai kerugian terhadap keluarnya SK pencabutan karena faktanya memang perusahaan tidak melakukan kegiatan di lapangan. Jadi tidak ada upaya yang dilakukan selama sudah lama ya, lebih dari 10 tahun, sejak 2000, ada yang 2006, ada yang 2008. Kemudian juga itu tidak ada melakukan kegiatan dan juga sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat adat Moi yang submarga-marganya ada di sana. Nah, jadi ini yang merupakan satu kemenangan bagi teman-teman masyarakat adat dan juga Pemda. Tetapi memang yang sangat disayangkan hakim dalam memberikan pertimbangan itu sangat memang letter lock kepada administrasi negara dan sama sekali tidak menjadikan amicus curiae dari semua teman-teman pendukung masyarakat adat menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Jadi tidak ada satupun amicus curiae yang dimasukkan di dalam pertimbangan hakim. Nah ini jadi memang beliau majelis itu murni pada hanya proses jawab-menjawab dan proses pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Nah ini juga yang menurut saya sikap hakim yang masih konvensional ya di dalam melihat kasus tata usaha negara dan melihat keterlibatan dari
pihak-pihak yang merupakan sahabat peradilan dan mengajukan amicus curiae atau mengajukan posisi terkait dengan sahabat peradilan ini. Tapi biar bagaimanapun kita berharap bahwa penggugat tidak akan banding, dan kalaupun penggugat banding, Pak Bupati sudah komit kalau dia banding ya kita akan tanggapi bandingnya. Artinya kita tidak akan biarkan. Nah, kami berharap juga perkara untuk nomor 2930 yang PT Inti Kebun Lestari yang awal Januari nanti itu mendapatkan keputusan yang sama juga. Jadi mari kita sama-sama berjuang, advokasi harus terus dilakukan dan kami perlu melakukan pengawalan tetap terhadap kondisi saat ini karena memastikan bahwa lahan wilayah adat itu akan dikembalikan kepada masyarakat adat pemiliknya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Halo, ya Kakak terima kasih banyak. Ya Kakak terima kasih banyak atas update-nya. Ada beberapa catatan tadi, ada hal yang bagus begitu bahwa ini adalah kemenangan bagi masyarakat adat. Dan harapannya ke depan tanah yang sudah dikeluarkan izin tadi bisa dikembalikan ke masyarakat adat, ke yang punya hak begitu ya. Dan tapi tetap ada catatan yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu diperjuangkan ke depannya. Misalnya soal ya bagaimana hakim memutuskan itu masih berdasarkan administratif belaka. Jadi tidak ada pertimbangan terhadap amicus curiae ya, yang sudah dimasukkan oleh kawan-kawan gitu. Jadi memang dasar pertimbangannya hanya kebanyakan hanya administratif begitu. Nah, terima kasih Kakak sudah atas update-nya begitu. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ella Rasela Melinda, saya dari Yayasan Pusaka di bagian riset dan advokasinya. Dan hari ini saya diminta sebagai moderator untuk diskusi ini. Jadi diskusinya santai saja, jangan terlalu tegang begitu ya. Dan karena kita hari ini sudah punya 3 pembicara yang mantap gitu. Yang pertama ada Kakak Amel, ini teman saya di kantor dari Yayasan Pusaka juga. Terus ada Kakak Asep dari Greenpeace, ada Kakak Max dari Belantara Papua ya. Ya, nanti mungkin saya akan meminta pendapat satu-satu dan tanggapan atas film yang baru saja kita tonton gitu. Nah, pertama mungkin saya minta Kakak Amel dulu. Jadi Kakak Amel ini kan beliau di Pusaka itu kebanyakan membantu mengidentifikasi fungsi hutan gitu. Jadi karena memang latar belakang beliau ini juga saintis, jadi dia di jurusan biologi, jadi di Pusaka memang selain di kampanye juga sering melakukan aktivitas pendataan hutan dengan salah satu metode yang kami adopsi, itu namanya VIA, Forest Integrity Assessment. Kami mengadopsi metode dari WWF dan sudah dilakukan di beberapa titik, salah satunya di Sorong Selatan ya kemarin ya, sama-sama. Jadi VIA itu kami kombinasikan dengan salah satu metode juga namanya GESI, Gender Equality and Social Inclusion, itu untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam proses pendataan mengenai sumber daya alam itu. Jadi saya dan Amel biasanya partneran di situ. Saya bagian GESI, Amel bagian VIA-nya begitu. Jadi hari ini mungkin saya akan minta pendapat Kakak Amel lah gitu. Pertanyaannya adalah yang pertama soal tanggapan secara keseluruhan tentang film tadi, dan mungkin pertanyaan kedua itu mengapa begitu? Mengapa kira-kira hutan Papua itu harus dipertahankan? Apa yang ada di dalamnya? Mungkin teman-teman yang kebanyakan mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum pernah ke sana begitu kan, penasaran. Kenapa ya itu harus dipertahankan begitu? Emang hutan Papua hari ini seperti apa gitu? Kepada Kakak Amel saya persilahkan. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. 10 menit lah. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan yang dikasih sama Ella juga, memang selama ini kami kalau kerja bersama masyarakat biasanya melakukan pendataan atau bahasa gampangnya sensus potensi, sensus tumbuhan yang ada. Jadi terus
kita cek lagi pemanfaatannya sebagai apa, kemudian apakah di dalam hutan itu juga ada tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang penting atau berguna atau bahkan memiliki nilai penting lainnya, seperti misalnya memiliki nilai budaya, kayak misalnya noken itu kan terbuat dari genemo. Ya, jadi kalau dari kegiatan kami selama ini dengan pusaka memang mengidentifikasi semua potensi-potensi hutan, terus dari situ kami melihat bahwa kami menilai bahwa ternyata memang hubungan antara manusia atau orang Papua dengan hutan itu memang sangat erat begitu, ditambah dengan dalam aksi-aksi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat yang mendukung Bupati kemarin, itu dalam beberapa poster yang mereka mereka pegang itu mereka menyatakan sendiri kalau mereka itu butuh hutan dan hutan itu sangat penting buat mereka karena hutan itu adalah ATM mereka, hutan itu adalah apotik hidup mereka, hutan itu dapur mereka, karena semuanya ada di dalam hutan. Jadi keterikatan antara manusia Papua, orang Papua dengan hutan itu betul-betul sangat dekat gitu. Nah, dari aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya membuktikan itu bahwa memang ada, kenapa dibilang apotik alami mereka, karena memang tumbuhan obatnya ada gitu. Dan mereka memang sering kalau cuman sakit, misalnya demam, mereka tinggal ke hutan, ambil misalnya tali-talian, itu mereka minum obatnya, atau misalnya mereka bilang kalau sakit katarak, mereka tinggal ke hutan, ambil getah pohon, terus diteteskan ke mata. Itu kami melihat, jadi dari aktivitas yang kami lakukan dan bersama dengan metode yang kami lakukan ini, membuktikan bahwa memang ada keterikatan dan hasil yang didapatkan adalah bukti nyatanya gitu. Karena pengetahuan itu juga masih ada dan pengetahuan itu masih diturunkan sampai ke anak-anaknya. Nah, kenapa hutan itu penting buat orang Papua juga sebenarnya itu karena bagian dari identitas diri orang Papua itu sendiri gitu. Karena masih banyak sekali aktivitas yang mereka lakukan di hutan dan mereka sangat bergantung di hutan. Seperti itu. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih Kakak Amel. Tapi ada pertanyaan juga gender begitu ya, bahwa ada kelompok perempuan adat yang juga terlibat dalam proses perjuangan dan penjagaan terhadap hutan begitu. Nah, Kak Kamel mungkin bisa cerita sedikit gitu. Dalam hal ini bagaimana sih perempuan adat itu mengelola alam Papua, seperti apa relasi perempuan terhadap hutan-hutan di Papua gitu. Kalau untuk perempuannya sendiri memang sebenarnya perempuan itu individu yang paling dekat dengan hutan, karena hutan sendiri mereka anggap sebagai mama yang melahirkan kehidupan. Terus kenapa dibilang mama juga karena mereka dapatkan hutan yang mereka gitu selama ini, hutan yang menyediakan makan, hutan yang menyediakan obat-obatan. Terus perempuan sendiri aktivitasnya paling banyak di dalam hutan. Apalagi kalau berhubungan dengan menciptakan kehidupan, kalau dari masyarakat di Boven yang pernah saya dengar dari cerita-cerita mama-mama, mereka bilang ketika
ketika mereka melakukan aktivitas budaya juga di dalam hutan, penurunan pengetahuan juga di dalam hutan. Mereka ke hutan, setiap kali ke hutan mereka menokok sagu, biasanya mereka nggak sendirian, mereka bawa kemudian dari situ ada aktivitas yang penurunan pengetahuan, kayak ini biasanya kami gunakan untuk apa, terus kemudian pengajaran dan bahasa. Bahasa itu juga penting karena di dalam hutan pengetahuan akan budaya itu dan bahasa itu dilakukan di dalam hutan. Seperti itu. Terus kenapa penting? Kalau menurut saya karena itu sih, maksudnya perempuan memang aktivitasnya yang paling banyak dan yang paling kayak gitu. Bahkan sampai bilang kalau kayak kalian ini jangan suka minum juga dibarengin dengan aktivitas minum ya. Nah itu sih dari saya. Iya, oke. Terima kasih Kakak Amel atas tanggapannya. Oh iya, lupa menyapa yang online ya. Jadi yang online juga bisa ikut terlibat, bisa kalau mau bertanya bisa di chat langsung, nanti mungkin bisa dibacakan chatnya. Panitia mungkin nanti bisa pantau-pantau kalau ada pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Ini bukan offline saja ya. Jadi yang online silahkan begitu. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau diklarifikasi begitu. Oke, terima kasih. Ya, Kak Amel tadi sudah menjelaskan hutan di Papua itu kenapa harus sebegitu penting fungsinya. Sebenarnya tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri ya, tapi secara global dia punya fungsi yang sangat penting. Banyak orang yang bilang bahwa mungkin nanti kalau pohon terakhir sudah dipangkas juga, kita baru sadar kita tidak bisa bernapas lewat uang gitu. Bagaimana kita bisa bernapas lewat uang begitu ya. Dan memang kenapa juga penting untuk mempertanyakan atau mengangkat soal masyarakat perempuan adat di sini karena perempuan adat itu aktor yang paling penting dalam penjagaan hutan. Seperti yang Amel sudah cerita, mereka memegang peranan yang penting dan punya alam begitu. Banyak relasinya, banyak bentuk banyak ya. Bisa secara sosiologis, secara ekologis dan ekonomi politik juga. Jadi perempuan motifnya banyak untuk mempertahankan hutan begitu. Itu. Terima kasih Kak Kamil. Kita masuk ke penanggap kedua. Bisa di-unmute. Ya, penanggap kedua ada Kakak Apa ini masalahnya? Dari kemana? Itu ya? Obatnya? Ada. Hah? antara konteks global dan konteks nasional dengan masifnya ekspansi sawit di Indonesia khususnya di Papua dan ya kaitannya dengan perjuangan masyarakat adat itu sendiri begitu. Itu sih Kakak, dan bisa juga sambil menyampaikan tanggapan juga soal film yang barusan ini. Oke, silakan. Iya, terima kasih.
Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan konteks global, ekspansi sawit, terus juga kaitannya juga dengan masyarakat adat dan terus dengan kebijakan lokal, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwasanya film ini adalah film seri ketiga. Judul besar ataupun tema besar dari film seri yang kebetulan kita sedang garap ini adalah Demi 1%. Itu adalah judul utama dari seri-seri film yang akan dikeluarkan. Kita akan mengeluarkan 7 seri film Demi 1% ini. Dan ini adalah seri ketiga. Seri pertama kemarin itu terkait dengan hak-hak pekerja. Seri kedua itu terkait dengan perjuangan kelompok masyarakat di Wadas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan hutan di Papua dan juga kaitannya juga dengan masyarakat adat di Papua. Nah, narasi utama dari 7 film seri ini yang akan kita buat ini tadi sudah kelihatan sebenarnya kalau melihat judul utamanya adalah Demi 1%. Artinya kita mau mengangkat terkait dengan apa yang digembor-gemborkan ataupun yang dibawa oleh pemerintah saat ini terkait dengan menarik investasi dan sebagainya, ini sangat bertolak belakang kemudian dengan apa yang diidekan. Tetapi karena kemudian hanya untuk memberikan keuntungan pada kelompok sebagian kecil kelompok saja, yaitu yang kita sebut dengan 1% itu. Nah, di samping itu selanjutnya adalah terkait juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Rangkaian dari narasi kedua yang menyambungkan antara 7 film seri ini adalah terkait dengan ya kita tahu telah disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan 1 tahun yang lalu lah, 1 tahun lebih yang lalu. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bukan cuma terkait dengan kemudian adanya misalnya mempermudah terkait dengan izin investasi masuk, terus juga menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Tetapi kemudian kita pada saat itu bersama-sama mengkritisnya karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian menyasar hal-hal yang lain. Kalau prakteknya kemudian kita lihat kan 72 undang-undang yang kemudian dibahas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian terkait dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Nah, yang kita tonjolkan dari 7 film ini adalah terkait dengan tadi penurunan lebih utama adalah penurunan standar perlindungan terhadap lingkungan hidup yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja atas nama investasi. Demi investasi masuk ke Indonesia, maka beberapa safeguard perlindungan terhadap lingkungan hidup itu dikurangi. Salah satunya adalah kemudian terkait dengan partisipasi publik yang memang selama ini menjadi salah satu benteng buat khususnya apalagi terkait dengan masyarakat adat itu menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadinya kemudian tadi perampasan hak dan sebagainya. Tetapi kemudian karena partisipasi publik ini dianggap menjadi ancaman investasi di dalam Omnibus Law, maka kemudian dikurangi. Maka kemudian kalau yang dulu misalnya kita ada pelepasan kawasan hutan adat itu melalui konsultasi dengan masyarakat adat dan harus mendapatkan izin dan sebagainya. Nah, sekarang konsultasi tersebut yang ada di dalam AMDAL itu sudah tidak lagi menjadi kemudian wajib. Contohnya begini, partisipasi publik dikurangi di dalam proses penyusunan AMDAL, hanya kemudian masyarakat yang terdampak langsung. Itu satu. Dulu lebih luas. Nah, yang selanjutnya adalah dulu itu di Undang-Undang Lingkungan Hidup, masyarakat ataupun rakyat itu punya hak tolak untuk menolak AMDAL. Tetapi dengan adanya Omnibus Law, hak menolak AMDAL itu sudah dihapuskan, tidak ada lagi. Artinya sekarang peran publik, partisipasi publik itu sudah dihilangkan, tidak lagi memiliki hak untuk menentukan mau dibawa kemana hutan mereka. Karena mereka cuma persis sekarang prakteknya kalau kita ngeliatin misalnya penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, itu cuma ada modelnya sosialisasi. Karena tidak ada lagi misalnya concern ataupun persetujuan, iya saya akan lepaskan dan saya menerima adanya investasi. Tapi yang sekarang adalah prosesnya hanya ada sosialisasi. Cuma
satu arah itu aja. Komisi AMDAL juga udah dihapus kan, juga ada tim penyusun tersendiri yang mana masyarakat juga disingkirkan. Nah, itu sebenarnya yang kita mau angkat di dalam film ini. Nah, terus juga terkait juga dengan beberapa pasal lagi yang memang berkaitan dengan kasus yang kemarin terjadi di Sorong. Yakni pasal 110A dan 110B yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan. Ini kita bilang ini adalah sebagai pemutihan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, pasal tersebut, dan itu dijadikan argumen oleh, salah satunya juga dijadikan argumen oleh para dua perusahaan itu pada PTUN bahwasanya ya satu, mereka akan mempergunakan Undang-Undang Cipta Kerja karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mereka diberikan kesempatan 3 tahun untuk memperbaiki administrasi mereka. Itu satu. Yang selanjutnya adalah izin lingkungan kan sudah tidak ada, adanya persetujuan lingkungan, dan yang mengeluarkan izin itu sekarang bukan bupati lagi, tetapi kan dia melalui BKPM itu, dan dia melalui mekanisme online OSS. Jadi anggapan mereka bupati nggak punya hak untuk mencabut izin kan gitu kalau di dokumen yang kemudian terkait dengan kasus itu. Tapi kemudian ya pada kasus ini majelis hakim tidak mempertimbangkan itu, tidak mempergunakan itu, dan itu sebagai sebuah nilai positif yang kemudian maka memang ya putusannya sudah sepantasnya dan sewajarnya adalah seperti itu. Nah, itu terkait dengan film dan kemudian kasus. Nah, sebenarnya apa kaitannya dengan global ketika berbicara masalah sawit, kemudian juga sebagai sebuah produk ataupun komoditas yang sangat laku kemudian di internasional, kita tidak pungkiri bahwasanya di internasional produk komoditas kelapa sawit ini sangat sangat memberikan sangat ya dibilang sangat menguntungkan buat para kemudian korporasi-korporasi besar. Kalau saya bilang seperti itu, menguntungkan buat mereka yang pelaku industri besar. Tetapi kalau yang kecil ya belum tentu untung juga gitu. Karena kemudian dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, makanan, terus juga ada juga kosmetik mempergunakan itu, dan satu sisi ada juga yang menyebut sebagai sebuah untuk bahan bakar alternatif biodiesel dan sebagainya. Tetapi kemudian kayak misalnya di Eropa sawit Indonesia masih laku, masih diterima, tapi untuk kebutuhan makan mereka tidak lagi mempergunakan sawit untuk biodiesel karena menurut mereka itu bukan sustainable energy, tidak masuk dalam kategori sustainable energy, maka kemudian tidak untuk yang itu. Tapi untuk makan itu masih di makanan itu masih dipakai. Nah, konteksnya saat ini karena memang Indonesia, Malaysia ini merupakan negara-negara yang kemudian penghasil sawit yang paling besar. Karena memang di satu sisi ya kita punya hutan ataupun wilayah yang sangat luas untuk dipergunakan perkebunan sawit sebagainya. Tadi data-data di film itu juga sudah muncul terkait dengan luasnya perkebunan sawit di Indonesia. Tapi kemudian yang menjadi pembeda misalnya dengan negara Malaysia dan sebagainya adalah pola atau kemudian Malaysia luas sawitnya tidak seluas Indonesia. Tapi kemudian produktivitasnya itu hampir sama dengan Indonesia. Gitu. Nah, karena kemudian yang dikejar adalah misalnya mereka terkait dengan bukan terkait dengan memperluas wilayah untuk menambah produktivitas, tapi kemudian produknya dia bisa berapa kali dan sebagainya. Nah, yang ya mungkin kemudian di Indonesia karena pemerintah menganggap kita masih punya banyak luas dan sebagainya untuk mencapai produksi yang lebih banyak lagi, kemudian dengan meluaskan tanpa kemudian intensifikasi, terus kemudian ekspansi terus dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya kemudian kita selalu sampaikan. Sudah cukup, kita sudah punya lahan yang sangat luas. Kita tidak perlu lagi ada ekspansi untuk perkebunan kelapa sawit. Fungsikan ataupun misalnya ya harus kemudian diusahakan bagaimana kemudian dari lahan yang sudah ada ini bisa kemudian produktivitasnya meningkat, bukan kemudian untuk mengejar produktivitas meluaskan lahan. Karena kemudian pertaruhannya akan sangat besar ketika misalnya akan melakukan ekspansi lagi. Potensi kemudian kasus-kasus ataupun perampasan wilayah tanah masyarakat adat itu akan semakin muncul. Ditambah lagi kemudian pada posisi saat ini ya bukan lagi terkait dengan perubahan iklim, tetapi kita sekarang pada kondisi krisis iklim di mana memang kita sudah harus pada posisi yang kemudian untuk memperbaiki dan merubah pola dari mulai di segala sektor,
dari mulai pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya, untuk kemudian menjaga agar, ya kalau bicara masalah krisis iklim, kemudian kita akan bicara masalah bagaimana agar menjaga suhu bumi ini tidak lebih dari 2 derajat Celcius ataupun 1,5 derajat Celcius target Paris Agreement kemarin. Karena kalau sudah seperti itu, maka kemudian ya bencana-bencana yang sebagainya itu akan semakin banyak muncul, dan celakanya Indonesia pada posisi yang sangat rentan di negara kepulauan dan sebagainya. Ketika terjadi bencana, maka kemudian dampaknya akan sangat besar. Nggak usah jauh-jauh, tahun ini masih terjadi di Kalimantan, ketika terjadi musim panas, karhutlah di mana-mana. Saat ini banjir yang hampir berapa bulan ini kan terjadi, dan ini adalah salah satunya adalah tadi penyebabnya adalah kemudian perubahan ataupun alih fungsi hutan kemudian menjadi untuk yang lain. Nah, mungkin itu dulu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, Kakak, terima kasih banyak atas tanggapannya secara umum soal film dan secara khusus juga soal konteks global ya. Memang sawit ini menurut beberapa diskursus di pemikir agraria itu kan dimasukkan sebagai flex crop ya, tanaman yang fleksibel dan memiliki banyak fungsi ke depannya. Jadi dia memang menyebabkan berbagai macam perampasan lahan, utamanya di Asia Tenggara begitu ya. Ya mungkin kita masuk ke penanggap ketiga, Kakak Max. Saya pengen bertanya soal pendapat Kakak sih, secara umum soal film. Dan yang kedua mungkin Kakak bisa cerita bagaimana sih dinamika perjuangan masyarakat adat terkait hak atas tanah mereka begitu. Mungkin tidak perlu misalnya secara umum dari seluruh Papua, juga mungkin berdasarkan pengalaman pengetahuan Kakak saja begitu. Mungkin pada Kakak kami persilahkan. Terima kasih. Saya mulai dari film. Kalau menurut saya, film itu media yang paling efektif untuk kita mendidik rakyat untuk mengerti tentang apa yang mereka alami. Nah, mulai dari film yang tadi, kalau dari judul saja itu sudah kita bisa mengerti. Sa itu sama dengan saya. Pu itu punya, jadi saya punya hutan. Nah itu bahasa sapaan kalau Melayu Papua ya. Kita biasa singkat-singkat begitu. Tapi saya mau bilang begini, kalau saya merekam persis jejak perjuangan kawan-kawan CSO di khusus Sorong. Mulai dari tahun 80-an sampai masuk 90-an sampai 2000 sekarang dengan hasil yang sekarang tadi contoh kita lihat bagaimana gugatan di PT UN Jayapura itu Bupati Menang. Sekarang karena kita sudah media yang sudah cukup canggih sehingga segala sesuatu terekspos luas ke semua orang. Tapi catatan contoh macam di Mangrove Holosirai. Mangrove Holosirai itu kita mulai dampingi mereka itu tahun 2003. Itu saya dengan teman-teman waktu itu mulai masuk ke kampung itu untuk bagaimana organisir mereka di situ. Dan kalau mau jujur, gerakan besar perlawanan orang Papua di Kepala Burung itu dimulai dari Sorong Selatan dengan Moi. Kenapa saya bilang Sorong Selatan? Karena mereka yang pertama kali Mangrove Holosirai ya, Seremuk, itu mereka yang pertama kali menjaga wilayah adat mereka, tidak boleh ada investasi di situ. Itu pada tahun 2007 itu kemudian kita sidang adat di Melaswat dan kemudian kita deklarasi adat di situ. Di mana kita settingnya adalah panggil Pemda, panggil DPR semua masuk di tengah hutan, terus kita tebang kayu peleh jalan, terus mereka duduk di situ dengan masyarakat di situ dan mereka tanda tangan surat bersama di situ bahwa tanah Seremuk itu tidak akan diberikan kepada investasi apapun. Kenapa kita ambil model itu? Karena waktu itu lebih banyak HPH itu ada di Sorong Selatan dan di Tanah Moi.
Nah itu rentetan itu yang berjalan sampai kemudian kawan-kawan Greenpeace terus dampingi sampai kemudian lahirlah peta hutan desa mereka. Untuk pertama kali di Papua itu di Sorong Selatan. Nah kalau suku Moi itu juga perjalanannya panjang. Perlawanan pertama mereka itu adalah kepada ENGPM. Karena apa? Karena ENGPM dia menguasai eksploitasi minyak dan gas di Sorong. Mulai dari Klamono, terus di Sele, terus di Salawati. Tapi yang paling dominan ada di Klamono. Saya besar di Klamono dan saya tahu persis situasi di situ seperti apa tahun 80-an sampai 90-an dan sampai sekarang. Tadi kalau kita lihat lokasi Intimpura itu dulu hutan lebat semua. Saya dan teman-teman itu biasa pulang sholat kita berburu di situ. Tapi sekarang sudah habis. Nah, catatan investasi lain adalah yang pertama kali menguasai seluruh wilayah adat di Tanah Moi itu adalah Intimpura dengan HGU-nya. Nah, setelah Intimpura itu tutup, masuklah Henderson sebagai perusahaan besar pertama sawit yang ada di Sorong untuk kuasai Sorong. Kemudian masuk lagi sampai yang sekarang sudah digugat. Dan itu catatan yang menurut saya sangat luar biasa. Satu yang cukup penting juga bagi saya dan teman-teman lihat adalah kesadaran kolektif suku Moi itu sendiri. Perjalanan panjang mengorganisir mereka itu tidak gampang. Kita mulai jalan dari kampung ke kampung, ketemu, diskusi, membangun kesadaran dan semua untuk bagaimana menjaga hutan mereka. Dengan mengambil contoh tadi, Pertamina kuasai Klamono dengan Sele, terus Henderson yang sudah masuk menguasai daerah sekitar Klamono sampai lari ke Klaili sebagian, terus lari ke Meladovok sebagian. Nah itu kesadaran begitu saya lihat sudah mulai muncul di tahun 2000-an. Dan itu sangat positif menurut sekarang mulai diambil alih lagi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda Moi sekarang yang mulai ambil alih perlawanan untuk bagaimana membangun kesadaran orang tuanya, masyarakat adat dia untuk bagaimana menjaga hutan dan tanah mereka. Nah, film ini sangat baik dan juga kalau belajar dari yang lama-lama tahun 90-an sampai 80-an itu dulu Telapak juga membuat film tentang merbau, eksploitasi kayu merbau dari Sorong, Bintuni keluar ke Singapura dan terakhir di Cina dan Malaysia dan sebagainya. Nah, film-film yang begitu itu menurut saya sangat penting termasuk yang sekarang kita nonton ini bahwa model membangun kesadaran orang di kampung atau bapak mama saudara-saudara di kampung adalah pakai film. Kalau kau datang kemari ajar dorang dengan pegang spidol baru ajar itu susah. Kau putar film, mereka nonton, itu kemudian menggugah kesadaran mereka bahwa mereka punya hak dirampas dan mereka akan mulai bangkit berjuang di situ untuk menjaga tanah adat mereka. Nah itu yang paling sederhananya seperti begitu dan saya berharap film ini bisa dibagikan juga ke kampung-kampung. Jangan bukan itu yang di kota yang nonton saja. Tapi film-film begini harus didistribusikan juga ke kampung-kampung. Contoh tadi macam Kampung Malalilis. Awal-awal mulai masuk di situ, itu juga repot. Susah untuk masuk ke situ karena security yang begitu ketat di situ. Tapi ada kisah-kisah sedih juga di Kampung Malalilis itu. Dia ada di tengah perusahaan, tapi mereka susah air minum. Mereka harus timba air dari itu, bekas gale beko itu, dari situ atau mereka harus turun ke kota Sorong atau ke Kabupaten Sorong Aimas untuk beli air galon baru bawa ke kampung mereka. Nah, masalah air saja sudah diskriminasi dari perusahaan untuk masyarakat. Nah, hal-hal sederhana seperti begitu menurut saya penting kita pakai untuk mulai menyadarkan masyarakat untuk bagaimana membangun kesadaran mereka untuk menjaga hutan mereka. Mereka juga mendidik anak-anak mereka sehingga mencintai tanah dan hutan mereka. Tadi
eh, film itu juga sebagian sudah mengajarkan kita tentang bagaimana melihat hutan sebagai sumber kehidupan orang. Kalau kita yang tinggal di kampung, pasti kita punya orientasi semua ada di kampung dan hutan dan di laut yang ada di pesisir. Kalau di hutan, itulah tempat untuk kita cari daging, berburu, kita bikin kebun, kita mencari bahan-bahan yang lain. Nah, tadi di film itu ada disentil juga tentang dua hal yang menurut saya Bapak Herman ada bilang, Maladohok dengan kain timur. Maladohok itu adalah dalam sejarah suku Moy itulah tempat keramat. Asal mula suku bangsa Moy itu ada mulai dari Maladohok baru terpecah ke semua tempat. Ada yang mau ke Lim, ada yang lari ke seterusnya. Dan disitulah awal. Nah, yang berikut juga adalah rumah adat mereka. Kambik tadi ada disampaikan. Kambik itu rumah adat, sekolah adat di mana orang-orang tua itu mendidik anak-anak dia untuk bagaimana menjadi seorang tabib yang baik dengan belajar dari alam untuk jenis-jenis kayu apa atau daun apa yang dipakai sebagai obat, bagaimana belajar tentang pertanian, bagaimana belajar tentang kehutanan, dan sebagainya. Rumah adat ini sudah hilang, tapi sekarang ini ada gerakan baru lagi dari kawan-kawan. Kita dorong untuk transformasi. Kalau dulu diisolasi untuk belajar di hutan, bagaimana transformasi pendidikan tentang lingkungan ini diberikan ke anak-anak di SD, SMP, dan seterusnya. Itu perjuangan yang masih terus diperjuangkan oleh kawan-kawan, dan LMA Malamoy termasuk salah satu yang cukup aktif. Kalau belajar dari teman-teman lembaga adat di tanah Papua, menurut saya LMA Malamoy salah satu yang cukup kuat. Saya tahu persis karena saya terlibat aktif bersama dengan mereka dari awal sampai saat ini. Dan dua tokoh utama penggerak LMA Malamoy itu salah satu yang tadi Pak Silas Kalami yang tadi ada di film. Terus ada satu lagi Domingus Sani. Dan kemudian sekarang ini generasi baru ini semakin banyak, dan Feki Mobalen yang tadi itu yang koordinator aman itu salah satu pionir yang sekarang menurut saya cukup hebat dalam mengorganisir masyarakat adat Moy. Nah, jadi sejarah panjang perlawanan masyarakat adat khusus di Kepala Burung ya, karena saya tahu persis yang ada di tanah Sorong Selatan, Maibrat, Tambrau sampai di Sorong kota dan kabupaten ini, saya besar dan ada di situ sama-sama dengan mereka dan terlibat dengan mereka, sehingga dari peristiwa demi peristiwa saya rekam dengan baik sekali bentuk-bentuk perlawanan mereka itu seperti apa untuk menjaga hutan adat mereka. Nah, pertanyaan sekarang ke depan adalah apa yang harus kita buat. Katakanlah tadi kita sudah mendengar putusannya kita menang, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita buat. Ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah ini, Bupati, tapi semua elemen masyarakat adat Moy secara khusus itu harus mulai bergerak sama-sama. Bagaimana mendukung Bupati, tapi juga bagaimana mulai menata diri sendiri di dalam lingkungan marga, keret, atau kampung, dan suku secara keseluruhan. Karena persoalan ke depan ini semakin berat. Kita bersyukur hari ini kita menang. Tapi berarti kemudian kita tidak akan menghadapi tantangan-tantangan berikut. Tantangan ke depan semakin banyak. Dan itu butuh generasi baru sekarang, generasi muda sekarang, untuk mulai berpikir secara bijak untuk mari pulang jaga kampung, tanah, air sendiri. Tidak ada orang yang nanti datang jaga kecuali kalian sendiri. Pesan kuncinya begitu. Tidak ada siapapun yang nanti datang dari luar untuk jaga kalian punya tanah kecuali kalian sendiri yang harus bangkit dan berdiri di batas kalian punya tanah adat dan menjaga dan mengelola tanah adat kalian. Sebab tantangan ke depan ini semakin berat.
apalagi sekarang pemekaran provinsi. Ini kalau Papua Barat Daya ibu kotanya di Sorong sudah selesai lah. Perlawanan kita akan makin berat ke depan untuk bagaimana menjaga tanah-tanah adat. Sehingga menurut saya film ini cukup bagus untuk mendidik kita. Terutama kita yang selalu bangga bahwa ini saya punya tanah adat. Film ini sangat baik untuk mendidik kita untuk mulai sadar diri, stop jual tanah, stop dapat tipu dengan perusahaan, tapi mari jaga kalian punya tanah untuk anak cucu ke depan. Karena masa depan tanah adat kalian itu bukan ada di orang luar atau saya atau kawan Asep atau dia dan seterusnya atau kita yang ada sekarang ini, tapi tanah adat kita itu ada tanggung jawab kita sendiri. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita pikir sama-sama. Terima kasih. Ya, Kakak terima kasih sekali atas tanggapannya, sangat inspiratif dan memberikan gambaran ya tentang perjuangan masyarakat adat suku Moy dari dulu hingga sekarang, serta proses regenerasinya gitu ya, dan apa saja yang harus dilakukan ke depan. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau teman-teman online mau bertanya silakan langsung buka kamera ya. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak mau lewat chat bisa buka kamera. Langsung saja sampaikan pertanyaan. Ada teman-teman offline yang ingin bertanya? Online maksudnya. Kalau belum ada kita masuk ke kawan-kawan offline dulu nih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, ada 1, 2. Boleh tim dibantu mikrofonnya. Ada 2 pertanyaan ya, bisa ditujukan ke siapa, boleh ke semuanya juga, nggak apa-apa. Ya silahkan. Cek. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Naupelopere dari IPB. Ini merupakan topik yang sangat menarik dan membuka mata-mata kami sekalian mengenai hutan adat. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saya ingin bertanya, apakah lahan pada hutan adat dapat dipinjam untuk kegiatan industri yang melibatkan masyarakat adat setempat? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk kedepannya apa hal-hal yang harus dilakukan untuk melindungi hutan-hutan adat yang ada di Papua? Kemudian yang ketiga mungkin tadi juga sempat disebutkan juga di dalam film mengenai pemetaan hutan adat begitu. Kalau untuk pemetaan hutan adat di Papua ini sepertinya sekiranya sudah sampai berapa persen ya untuk pemetaan hutan-hutan adat yang ada di Papua? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, Kakak Immanuel, terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi ya? Kakak, ada Oh ya, ada 3. tadi ya? Ya. Soal yang pertama, lahan apakah bisa dipinjam? Boleh bisa dipinjam. Yang kedua tadi? Hal-hal apa yang harus disebutkan untuk menjaga soal pemetaan ya? Yang pemetaan ya. Iya, oke. Terima kasih Kakak Immanuel. Kita tampung dulu ya. Penanya kedua silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Bitrepo Samudumi dari IMAPA Bogor ya. Yang ingin saya tanyakan tadi sempat disinggung ya bahwa ada 2 metode ya yang dipakai. Nah, saya ingin bertanya dari kedua metode yang dipakai itu tingkat keberhasilannya seperti apa gitu dan apa yang menjadi faktor terkendalanya metode itu seperti itu. Mungkin faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam menanggapi metode seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dari online? Belum ada. Ya, mungkin kita langsung aja ya jawabannya. Amel mungkin bisa menanggapi soal yang terakhir, pertanyaan terakhir soal ya 2 metode tadi begitu ya, Via dan Gesi. Dan mungkin juga bisa menjawab pertanyaan kedua dari Kakak Immanuel soal kedepannya kira-kira kita harus melakukan apa begitu. Ya, kepada Kakak Amel, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan pertanyaannya. Tadi
saya menjelaskan soal dua metode yaitu VIA dan GESI. Kalau VIA ini kan lebih kayak ke inventarisasi. Jadi kita mendata tumbuhan apa saja dan juga hewan-hewan yang ada di dalam hutan atau di sekitaran wilayah adat, masyarakat adat gitu. Terus kemudian kalau yang VIA juga sama, kita pendokumentasian, tapi dia berperspektif gender atau kita lebih banyak bertanya kepada yang GESI, kita bertanya lebih banyak ke perempuan atau perspektif dari perempuan gitu. Kalau dari tingkat keberhasilannya mungkin sebenarnya kami melihat kalau GESI itu dia mendokumentasikan sangat banyak dan lengkap di mana masyarakat ini hidup di mana saja, tempat-tempat pentingnya, ruang-ruang hidupnya, bagaimana dia mendapatkan dia hidup di atas tanahnya. Kemudian kalau VIA, tapi dia lebih ke inventarisasinya saja. Sebenarnya ini metode yang masih baru kami terapkan, baru di tahun ini, ya. Baru di tahun ini baru kita lakukan metode ini. Tapi kalau untuk mungkin kalau diukur ya, kalau diukur keberhasilannya, menurut kami sebenarnya ini metode yang cukup bagus dan seharusnya bisa berhasil karena untuk mempertahankan hutan kan kadang dari pandangan negara tuh menilai hutan itu hanya sebagai ekonomi. Sedangkan kalau untuk masyarakat adat itu kan bukan, beda. Dia itu identitas, kemudian sebagai ya identitas dia gitu. Jadi dari metode-metode ini kita merangkum dan kita membuktikan bahwa memang benar hutan adat ini memang bernilai bukan hanya ekonomi begitu, bukan lahan yang bisa ditebang kemudian digundulkan terus kemudian dijual dan pada akhirnya masyarakat yang punya tanah sendiri tidak merasakan apa-apa gitu. Padahal sebenarnya hidup mereka itu dari hutan gitu. Jadi menurut kami seharusnya bisa dan harusnya bisa berhasil karena ini metode ilmiah. Jadi biasanya kan kami biasanya cuman sekedar, mungkin ada yang menganggap kayak cuma sekedar kita mendengar cerita dari masyarakat, tapi dengan metode ini, dengan metode yang ilmiah juga, ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan penting untuk pengambil kebijakan untuk menilai hutan itu bukan cuman sebagai hutan, tapi hutan itu bernilai lain, hutan itu bernilai hidup untuk masyarakat adat gitu. Jadi kalau dari kami sendiri melihat bahwa seharusnya bisa berhasil, makanya kami menggunakan metode ini karena ini dibuktikan komentar-komentar bahwa hutan itu adalah hidup itu dibuktikan dengan metode ini, dengan hasil-hasil identifikasi yang kami lakukan dan pendokumentasian yang kami lakukan. Oh iya, kedepannya yang kami lakukan setelah misalnya izin dicabut, kami yang kami lakukan kemudian adalah meningkatkan kapasitas masyarakat adat. Kami sebenarnya ini satu rangkaian ketika kita mendokumentasikan potensi alam yang ada di masyarakat adat, kita melihat apa saja yang ada, apa nih yang bisa, jadi kan misalnya kalau kami contohnya GESI yang dilakukan di Kampung Bariat, itu kita mendapatkan pengetahuan bahwa sebenarnya di Kampung Bariat ini ada potensi yang sangat baik, yaitu sagunya banyak sekali, dusun sagunya, terus kemudian kelapanya, dan juga nanas. Nah, tapi bagaimana nih supaya hasil alam ini bisa kemudian bersaing juga, bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan uang cash gitu. Karena kan sebenarnya masyarakat adat ini butuh uang cash itu dari menjual gitu. Kalau untuk makan sehari-hari kan mereka tidak butuh beli karena mereka tinggal ambil gitu. Nah itu
penguatan kapasitasnya paling di situ kita membantu masyarakat untuk melihat lagi, menilai selain potensi-potensi apa yang ada yang bisa dikembangkan, kemudian kita membantu untuk pengembangannya. Kalau contohnya di Kampung Subur itu, Kampung Subur dan Aiwat, kami membantu masyarakat untuk membuat tepung sagu dan itu sekarang sudah kami bantu untuk komersil, kemudian bersama dengan teman-teman Elatper, kami juga membantu masyarakat ketika mereka bisa mengelola sagunya, kemudian dibuat tepung sagu, kita bawa ke dinas-dinas terkait untuk legalitasnya, kemudian untuk bagaimana supaya dilihat oleh pemerintah bahwa Kampung Aiwat ini punya potensi yang sebenarnya bisa untuk memberdayakan masyarakatnya gitu. Mungkin itu dulu. Ya, oke, terima kasih Kakak Amel. Mungkin Kakak Asep bisa jawab pertanyaan yang pertama tadi yang soal bolehkah tidak sih lahan masyarakat adat itu dipinjamkan untuk kegiatan industrial begitu. Kalau soal pemetaan apakah Kakak? Saya juga. Ya, kalau terkait dengan boleh atau tidak, kemudian kan kita ngomongin masalah berbicara terkait dengan basis legal ya, basis regulasi. Nah, itulah yang kemudian salah satunya kalau kemarin kita bicara masalah deforestasi di Indonesia itu ada dua tipe. Ada deforestasi dan juga deforestasi legal. Deforestasi legal itu adalah deforestasi yang kemudian difasilitasi oleh aturan, diperbolehkan sesuai aturan. Nah, itu yang kemudian berlaku misalnya dilakukan kayak misalnya izin pakai kawasan hutan untuk pertambangan, kemudian juga untuk mengeluarkan izin kawasan hutan menjadi area untuk peruntukan yang lain, itu adalah bagian dari deforestasi yang legal yang memang kemudian memang direncanakan oleh negara. Dan itu juga kemudian kaitannya adalah terkait dengan hutan-hutan yang kemudian tadi dikeluarkan dan terus juga diperbolehkan diberikan izin kepada industri, itu juga sebagian adalah bahkan kalau kita bilang di Papua itu seluruhnya adalah hutan milik masyarakat adat. Maka kemudian ada safety net sebenarnya yang harusnya dipenuhi oleh para industri ataupun korporasi besar itu ketika ingin mempergunakan hutan tersebut untuk kebutuhan industri. Tadi makanya dalam beberapa hal, dalam proses izin lingkungan, dari proses AMDAL dan sebagainya, itu harus clear dulu, selesai dulu pelepasan hak adatnya. Apakah kemudian itu sudah selesai sesuai dengan prinsip yang berkeadilan? Kan seperti itu. Nah, temuan-temuan yang terjadi kemudian hasil riset kami misalnya di wilayah Papua, temuan-temuan itu kemudian banyak pada proses-proses tersebut, itulah kemudian kami luncurkan ini laporan stop baku tipu. Nah, stop baku tipu karena pada prosesnya adalah terjadi proses manipulasi pada saat pelepasan hutan adat tadi. Ada misalnya ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Yang pertama state capture itu udah pastilah. Kalau state capture itu adalah yang terkait dengan itu di praktek-praktek korupsi dan sebagainya dalam sektor perizinan itu yang kemudian diadopsi oleh misalnya didukung oleh misalnya standar regulasi-regulasi. Nah, terus juga ada misalnya ada faktor-faktor dengan tekanan, memberikan tekanan baik itu fisik ataupun psikologis sehingga kemudian warga terpaksa harus melepaskan hutan adatnya. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah tipu-tipu izin dan sebagainya. Contoh misalnya ada beberapa kasus, mungkin teman-teman pusaka juga pasti saya yakin menemukannya. Misalnya ada absensi pertemuan gitu, masyarakat adat kemudian absen pertemuan, tetapi kemudian di prakteknya absensi tersebut dijadikan sebagai persetujuan penyerahan tanah adat. Itu juga terjadi. Ada juga modelnya janji-janji surga. Lepaskan tanah, nanti setelah tanahnya dilepaskan, jadikan perkebunan, nanti keluarga bapak akan kerja di perkebunan ini akan makmur dan sebagainya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Setelah berapa lama kerja, di PHK semua dari perkebunan itu. Kalaupun kerja di perkebunan juga cuma jadi pekerja di perkebunan saja yang kemudian ya setelah hutannya diambil, keuntungan yang kemudian buruh harian lepas itu yang kemudian dibayarkan kepada mereka juga nggak seberapa.
Di samping itu juga pada saat misalnya ganti pemberian ya uang kompensasinya juga nggak seberapa yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat adat. Nah, yang kemudian menjadi penting adalah ketika yang harus juga dilihat adalah ketika misalnya hak tanah yang kemudian milik masyarakat adat ini kemudian diambil alih misalnya oleh perusahaan, diberikan izin dan sebagainya. Kalaupun nanti misalnya izin perusahaan ini udah selesai, maka kemudian tanah ini nggak bisa lagi dikembalikan ke tanah masyarakat adat. Karena ini menjadi tanah negara. Nah, itulah yang kemudian adanya perampasan tanah adat yang diakomodir melalui undang-undang. Gitu. Nah, ketika misalnya izin perkebunannya udah selesai dan sebagainya, ini kan nggak bisa dibalikan lagi ke tanah ini ke sebelumnya masyarakat adat, tapi kemudian diambil oleh negara, jadi tanah negara dan kemudian untuk diperuntukkan untuk yang lain. Sementara kerugian yang dihadapi oleh masyarakat adat itu tidak bisa divaluasi dengan sejumlah uang. Kita nggak bisa memvaluasi misalnya kehilangan bahasa. Kalau misalnya satu dusun itu sudah tergusur semua dijadikan perkebunan sawit dan sebagainya, bisa saja bahasa yang hilang di sana. Dan itu nggak bisa dinominalkan berapa ratus juta dan sebagainya. Itu terus kebiasaan adat istiadat yang tadi disampaikan itu nggak bisa divaluasikan, dan itu yang kemudian tidak dilihat oleh negara. Negara hanya kemudian melihat hutan itu sebagai sebuah ya ini ruang yang bisa kemudian dimanfaatkan, tapi kemudian tidak memikirkan terkait dengan ini. Nah, kalau terkait dengan bagaimana pengelolaan hutan, sebenarnya yang paling tepat ya sudah kembalikan dan serahkan kepada masyarakat adat. Kemudian bagaimana mereka mengelolanya, karena mereka sudah hidup ratusan tahun sebelum adanya negara ini, mereka sudah menjaga hutan dan sebagainya. Toh ya hutan tidak ya sampai saat ini di Papua sebagian besar yang masih utuh itu yang kemudian dijaga oleh masyarakat adat. Nah, kemudian bagaimana kemudian untuk kedepannya ya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat itu yang kemudian akan memilih bagaimana kemudian dia akan mengelola hutannya. Karena untuk kebutuhan mereka juga gitu, mereka mau mengelola seperti apa. Dan saya yakin mereka sudah punya pakem dan regulasi dan aturan tersendiri bagaimana cara kemudian mengelola itu. Mungkin nanti Kakak Max juga bisa lebih menanggapi terkait dengan itu. Nah, kalau terkait dengan pemetaan kemudian ya saya tidak tahu persis terkait dengan pemetaan, mungkin nanti ada kalau mau cari tentang pemetaan itu bisa ke teman-teman JKPP itu yang memang ikut ya aktif ya dalam pemetaan terkait dengan hutan adat. Nah, yang perlu didesakan kemudian ke depan adalah ya tadi percepat pengakuan terkait dengan masyarakat adat dan hutan adat kemudian di Papua. Sangat jarang, sedikit betul hutan adat itu di Papua. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, Kakak Asep, terima kasih atas tanggapannya. Nah, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir secara online. Dari Kak Roh, Kalteng ya, dari Kalteng. Izin bertanya, maaf sinyal tidak stabil, saya pakai chat saja. Pemikiran masyarakat adat dan pemikiran pemerintah sebagai penyelenggara negara seperti dua rel yang berjalan beriringan tapi tidak pernah bisa bersatu ketika memandang hutan. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah tidak kurang hasil penelitian terkait manfaat hutan bagi kelangsungan hidup ke depan? Bagaimana menghadapi perusahaan sawit yang semakin menggurita? Selain kampanye menggunakan film yang sudah dibuat, tentu ada upaya lain. Kebetulan Kakak Max belum ini memberikan tanggapan, mungkin Kakak bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ketiga dari kawan dari Kalteng ini. Ya, pada Kakak kami persilakan. Rumit juga ya. Tapi yang tadi soal pemetaan mungkin sedikit gambaran umum, tapi nanti bisa buka di websitenya BRWA. Itu data-data pemetaan di seluruh tanah Papua itu ada di situ. Tapi untuk yang saya paham dan ikut selama ini dengan kawan-kawan itu katakanlah wilayah Jayapura. Itu kawan-kawan dari PT PPMA itu mereka sudah melakukan itu di Depapre, Demta dan seterusnya. Sebagian besar sudah. Terus kalau di Kerom juga sebagian juga sudah jalan.
Mamberamu juga sudah jalan oleh teman-teman Insia, terus turun ke Waropen dan Seru itu teman-teman dari Yadupa dengan Jerat itu mereka juga sudah lakukan di situ. Terus datang ke Biak itu dulu teman-teman dari Nukwar di Manokwari juga sudah melakukan itu di daerah Biak Timur. Saya dengan teman-teman di Belantara juga lakukan itu di Supior ya. Ada 15 kampung yang kita juga sudah lakukan di situ. Terus di Biak Utara juga sebagian. Nah datang ke Nabire juga daerah pesisir juga sebagian sudah. Teman-teman lakukan itu di Wondama juga. Dulu teman-teman pusaka juga fasilitasi juga di situ. Terus naik ke Manokwari, itu sebagian juga teman-teman yang bekerja di Manokwari juga sudah melakukan itu di Manokwari, di Mansel, di Pegap. Terus kalau naik ke Tambrau itu teman-teman Akawon. Itu mereka sudah melakukan di beberapa marga dan tahun lalu kalau tidak salah atau beberapa bulan lalu itu Bupati Tambrau itu sudah mensahkan salah satu marga pemilik hak wilayah di situ dengan menyerahkan SK-nya. Turun ke Tanamoy itu salah satu yang tadi teman-teman pusaka di Malam Lilis itu sudah. Terus di daerah Klasou yang pencabutan pertama izin PT PlayStation di situ tuh. Terus datang kemari ke Malaung Karta Raya itu sebagian juga sudah selesai di situ. Terus kalau lari ke bagian pesisir di yang didampingi oleh teman-teman dari Aman. Terus kalau Sorong Selatan itu seluruh Seremuk itu sudah selesai. Dulu kita yang buat sama-sama dengan Greenpeace. Tapi kita ambil peta luarnya. Dan baru 2 marga Kladit dengan marga, ada satu marga saya lupa, itu yang baru sudah selesai di situ. Dan mungkin saat ini lagi dilakukan oleh teman-teman Greenpeace dengan Bentara ya. Terus kalau ke Sorong Selatan, sebagian itu yang teman-teman dari pusaka lagi sekarang dorong di Kais dan Bariat sini, Konda sini, itu juga teman-teman lagi dorong di Fakfak, teman-teman Gemapala juga ada lakukan itu juga di Fakfak. Kaimana ada teman-teman dari ada satu lembaga saya lupa. Bintuni juga sudah sebagian. Turun ke Merauke itu juga sebagian juga sudah dilakukan. Yang paling susah adalah di daerah pegunungan. Kenapa daerah pegunungan susah? Selain medannya yang sangat rumit, tapi juga situasi politik yang belum bisa memungkinkan dan kawan-kawan terus terang kalau dilakukan pemetaan itu butuh biaya yang sangat besar. Kita tidak hanya bilang jalan dari sini berapa meter selesai, tapi itu butuh biaya yang sangat besar dan sangat sedikit lembaga yang mau melakukan itu. Syukur teman-teman dari Greenpeace ada, pusaka yang ada yang selama ini ikut support kawan-kawan di masyarakat adat untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan juga oleh kita masyarakat sipil, tapi juga Pemda provinsi itu juga sekarang lagi mendorong ke arah itu juga. Katakanlah kita Papua Barat. Papua Barat itu beberapa tahun lalu itu disupport oleh MRP untuk melakukan pemetaan kabupaten kota seluruh yang ada di Papua Barat. Tapi itu baru peta indikatif, bukan peta hak wilayah. Nah, ke depan sebenarnya tantangan sebenarnya buat kita bahwa perjuangan kita tidak akan pernah berhenti. Tapi yang paling sederhana menurut saya yang dilakukan sekarang. Sekarang ini kan ada teman-teman dari kuasa hukum yang lagi berjuang di tingkat atas. Maka tugas kita yang lain adalah bagaimana mengorganisir masyarakat di bawah. Memberikan pendidikan kritis yang baik, menjelaskan dengan baik tentang duduk-duduk masalah kepada masyarakat sehingga masyarakat paham apa yang mereka punya dan itu yang kemudian mereka beri dan belah. Saya sepakat yang tadi Lia bilang bahwa identifikasi atau pemetaan potensi itu sangat penting. Kenapa? Karena selama ini kan kalau tanya bapak mama di kampung, kopu apa saja yang ada di dalam hutan, pasti disebut ada kayu mato, ada kayu ini, tapi kalau disuruh tanya berapa, paling masih bingung juga. Ada berapa binatang dalam hutan, ada berapa daun yang biasa kan pakai untuk berobat, untuk kasih sembuh orang kalau sakit malaria, sakit perut, apa segala macam.
Nah, penting identifikasi yang tadi dia bilang itu ada di situ. Dengan mengetahui potensi yang ada di kita punya hutan, itu menjadi posisi tawar kita juga. Untuk perusahaan mau masuk di sini, ini nih, daftar list kami ada nih. Kok sanggup bayar kah tidak nih? Kenapa? Karena kalau sawit itu kan masuk, tadi macam tadi babat habis itu sudah. Ada ratusan sampai ribuan atau jutaan spesies-spesies endemik itu hilang sekejap dalam hitungan detik, menit, itu hilang. Terus kamu berobat pakai daun katap, berobat pakai kulit kayu kuning atau kayu yang lain-lain, ada di mana? Kau harus menyeberang ke orang lain, hutan yang masih ada tersisa, kau harus minta izin dulu. Jadi gerakan ke depan menurut saya, satu, kita harus mengorganisir masyarakat lebih masif lagi. Jadi pembagian peran ini harus dilakukan. Ada yang bermain di tingkat bagaimana advokasi kebijakan untuk yang ini, tapi ada juga yang bekerja di bawah. Bagaimana mengorganisir masyarakatnya, memberikan pendidikan yang baik untuk mereka untuk paham. Karena masyarakat di kampung kan tidak sesuka yang rumit-rumit, pikir yang rumit-rumit. Tapi kalau kita menyuguhkan mereka dengan pengetahuan yang faktual tentang situasi mereka saat ini, kesadaran mereka itu akan muncul. Dan saya yakin itu karena saya sudah melihat itu. Dari tahun 99 sampai hari ini saya duduk bicara ini, saya sudah menyaksikan bagaimana kekuatan rakyat itu bangkit dan dia bisa menjaga dia punya hutan. Karena saya merekam dengan baik betul dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat melihat proses-proses itu. Dan menurut saya kuncinya ada di situ. Kita tidak bisa satu arah saja dalam advokasinya. Harus dididik untuk memahami keuntungan perusahaan masuk itu apa, kerugiannya ada di mana. Terus kalau kita menjaga tanah kita, hutan kita itu ada di mana keuntungannya dan kerugiannya di mana. Jadi pendidikan ini harus diberikan, dan sekali lagi saya sepakat bahwa media paling efektif mendidik rakyat itu media film. Karena kau bawa buku 100 buku ke kampung kah, bawa dokumen terusan setebal apapun, masyarakat dia tidak akan baca itu habis. Tapi kalau dengan putar film, terus kau bilang hari mari kita demo, ya semua berdiri pergi demo. Jadi film itu sangat menurut saya sangat positif. Film itu sangat penting, kita bisa jadikan sebagai media perlawanan untuk bagaimana masyarakat adat menjaga wilayah adat mereka. Begitu kakak. Iya, Kakak Max, terima kasih. Ternyata masih ada pertanyaan ini. Ya, perkenalkan nama saya Evelyn ya, dari Universitas Multimedia Nusantara. Kita tahu betul tidak banyak pemberitaan mengenai isu hutan adat Papua di Indonesia. Apakah hal tersebut mempengaruhi pemerintahan atau negara belum melihat permasalahan ini? Menurut kakak-kakak sekalian, apakah peran media penting dalam menyuarakan isu perampasan hutan adat yang dilakukan perusahaan? Terima kasih. Terus ada pertanyaan dari Jahar. Ya, izin bertanya. Waduh, pakai izin. Iya, Komandan. Saya Jahar dari NTB. Berangkat dari sumber hukum Indonesia, dalam ilmu hukum itu ada 5. 1 undang-undang, 2 kebiasaan adat, 3 jurisprudensi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa yang membuat kebiasaan masyarakat adat atau wilayah adatnya selalu menjadi korban? Apakah dikarenakan kesadaran pemerintahan terhadap kebiasaan adat merugikan mereka, atau masyarakat adat itu dianggap sebagai penghalang pembangunan dengan dalih kemajuan untuk mengejar ketertinggalan? Ya, pertanyaan dari Evelyn mungkin udah. Pertanyaan Evelyn mungkin Kakak Asep bisa jawab. Ya, pertama terkait dengan peran media penting. Tadi juga sebenarnya Kakak Max juga sempat singgung-singgung bagaimana kemudian menceritakan ataupun memberitahukan kepada publik secara luas terkait dengan apa yang kemudian realitasnya secara faktual kemudian terjadi di lapangan ataupun di kelompok masyarakat adat ataupun di tengah-tengah hutan. Indonesia ini sangat
luas ya. Indonesia sangat luas dan tidak semua misalnya orang di Indonesia, bahkan bisa jadi orang-orang yang berada di kota-kota ini pernah kemudian datang ke hutan ataupun mengetahui terkait dengan kehidupan di hutan, masyarakat adat dan sebagainya. Dan di sanalah sebenarnya peran media sebenarnya berperan untuk membawa hutan yang ada di Papua itu ke tengah ruang tamu kita semua yang ada di Jakarta. Tapi juga kemudian yang dibawa bukan cuma terkait dengan keindahannya saja, tetapi kemudian realita yang kemudian terjadi. Kita sampai saat ini kita masih berpikir gitu ya, Papua hutannya masih banyak, masih bagus dan sebagainya gitu. Iya betul, tetapi kemudian ada sebagian hutan-hutan tersebut itu sudah ada yang memiliki izinnya, tinggal potong tebang gitu kan. Hanya baru kemarin 2 yang izinnya dicabut. Itu kan artinya bahwasanya ya ada sesuatu di balik kemudian keindahan yang selalu muncul di TV kita terkait dengan Indonesia, negara ketiga pemilik hutan tropis terbesar di dunia selain di Kongo dan di Brasil, terus ada Indonesia. Dan di Indonesia sisanya udah tinggal di Papua karena sebagian Sumatera, Kalimantan sudah jadi perkebunan sawit dan sebagainya. Bisa saja ketika misalnya kita diam dengan posisi seperti sekarang ini, membiarkan saja itu semua terjadi, kita itu cuma tinggal cerita aja ke anak cucu kita ke depan. Kita pernah loh punya hutan terbesar di Papua gitu. Kalau kita kemudian tidak bergerak untuk melindunginya. Nah, peran kemudian media adalah kemudian membawa itu ke ruang yang lebih terang di ruang meja makan di wilayah perkotaan sehingga kemudian tahu oh ini hutan kita kritis. Kemudian timbul kemudian untuk bagaimana cara kemudian menjaga hutan tersebut. Nah itu terkait dengan pertanyaan pertama. Saya mau singgung juga sebenarnya pertanyaan yang kedua. Apakah kemudian masyarakat adat ini dianggap sebagai penghambat kemudian mengajak dari pembangunan yang kemudian digembor-gemborkan pemerintah? Kalau misalnya teman-teman mau baca misalnya naskah akademisnya Undang-Undang Cipta Kerja di halaman 181 itu disebutkan partisipasi publik adalah penghambat dari investasi. Jadi clear kemudian kenapa partisipasi publik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikurangi karena memang di naskah akademisnya dibuat seperti itu. Nah, berbalik kepada pertanyaan tersebut maka sudah clear peran dan partisipasi masyarakat baik itu masyarakat adat ataupun masyarakat secara umum itu dianggap sebagai penghambat oleh mereka untuk terkait dengan investasi. Jadi saya pikir itu kemudian maka kemudian ya nggak heran ketika kemudian muncul pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian malah menurunkan standar pelindungan terhadap lingkungan hidup juga tidak kemudian melibatkan partisipasi publik baik itu dalam proses penyusunannya bahkan sampai terakhir haknya juga partisipasi publik itu dikurangi dalam proses pembangunan. Jadi semuanya by order oleh pemerintah. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Iya Kakak, terima kasih atas tanggapannya. Terkait media itu saya ingat 2 tahun lalu 2019 ada satu media satir dari Australia namanya Juice Media yang sempat diblokir pemerintah. Jadi judulnya Honest Government Advertising ya. Jadi padahal isinya tuh menyinggung-nyinggung welcome to West Papua di mana ada keindahan alam tapi ujung-ujung isinya konflik semua. Tapi udah diblokir sih sama pemerintah Indonesia gitu. Itulah gambaran kira-kira peran media ya. Jadi sampai diblokir sama pemerintah Indonesia. Belum menghitung misalnya pemberedelan yang dilakukan di dalam negeri begitu. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kita sudah sampai di ujung sesi. Ini saya minta Kakak Amel dan Kakak Max untuk menanggapi soal ini ya. Kontestasi diskursus pembangunan begitu di dalam kepala pemerintah dan di kepala masyarakat adat. Kira-kira kenapa sih masyarakat adat tuh sering dianggap penghalang pembangunan? Mungkin Kakak Amel punya pandangan dan nanti berikutnya ke Kakak Max. Kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan hutan itu memang rasanya negara itu melihat hutan sebagai
komoditas yang bisa diperjualbelikan, padahal sebenarnya hutan itu adalah hidup gitu. Dan negara membutuhkan hutan-hutan itu untuk investasi untuk mengembangkan negaranya. Jadi memang pandangan negatif dari negara terhadap masyarakat adat itu ya itu sebagai penghambat, karena masyarakat adat pasti akan mempertahankan hutannya gitu. Padahal sebenarnya masyarakat adat ini mereka bukannya menolak pembangunan, mereka hanya ingin bertahan hidup dengan caranya. Tapi memang seperti yang pertanyaan sebelumnya dibilang, memang cara pandang negara dan cara pandang masyarakat adat memang berbeda begitu. Jadi kalau dibilang dianggap sebagai penghalang pembangunan dari cara pandangnya siapa dulu, kalau negara mungkin iya, tapi kalau masyarakat rasanya tidak gitu. Padahal pasti bisa ada alternatif pembangunan yang lain yang apalagi sekarang kayak sempat disinggung sama Bang Asep tadi, dibilang tentang sustainable begitu. Yang sustain itu pengetahuan untuk sustain menjaga alam itu ada di masyarakat adat gitu. Mereka tidak pernah maruk dalam mempergunakan sumber dayanya, sedangkan negara begitu maruknya dia hutan dan tanah yang bukan miliknya saja bisa dia ambil gitu dengan sesuka hati tanpa ada, sebelum ada undang-undang Cilaka ini kan atau Omnibus Law ini, proses peralihan tanah itu jarang yang dilakukan dengan cara yang benar begitu. Banyak sekali dengan cara-cara manipulatif yang tadi dibilang sama Bang Asep. Karena cara pandang negara itu pasti mereka ya, apalagi pandangan negara yang melihat bahwa masyarakat yang hidup di hutan itu adalah masyarakat yang bodoh terbelakang gitu. Padahal sebenarnya segala sumber pengetahuan tuh ada di mereka begitu. Saya saja yang istilahnya sudah kuliah di kota, begitu kembali ke kampung banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan dari masyarakat di kampung gitu. Jadi sebenarnya masyarakat adat bukan penghalang pembangunan, tapi mungkin pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat ini adalah pengetahuan yang harus kita dokumentasikan baik agar pembangunan ini benar-benar pembangunan yang adil. Karena seperti tujuan dari rangkaian film ini dibuat kan, pembangunan ini hanya menguntungkan 1% kalangan tertentu gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Max. Ya, kalau saya pertama, saya selalu sepakat dengan ungkapan bahwa sebelum ada negara itu masyarakat adat duluan. Jadi masyarakat adat itu punya hak otoritas yang penuh untuk wilayah adat dia. Jadi kalau negara tidak mengakui mereka, ya kita masyarakat adat juga tidak mengakui negara. Kasarnya begitu. Tapi selama ini yang terjadi adalah kalaupun ada masyarakat yang menolak itu oknum. Kita tidak bisa pukul rata semua bahwa masyarakat adat itu dia menolak. Itu ada oknum-oknum tertentu. Nah, persoalan lain juga adalah datang dari pemerintah, bahwa selama ini kan pemerintah pendekatannya pendekatan proyek. Dia tidak pendekatan kemanusiaan, tidak pendekatan lingkungan, tidak pendekatan hak-hak masyarakat adat. Jadi kalau dia pendekatan proyek, datang membangun proyek asal-asalan begitu saja, ya tentu masyarakat tolak. Karena seharusnya kau datang minta izin sama dia dulu. Tanya, bisa tidak saya pakai lahan sebagian untuk bangun ini, dan itu. Tapi kalau tidak dan semain serobot saja, tentu masyarakat akan menolak. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah masyarakat adat itu punya otoritas atas tanah adat dia. Dan dia punya hak untuk mau menolak atau menerima suatu proses pembangunan, itu harus didiskusikan sama-sama dengan mereka. Sehingga mereka juga kemudian bisa memberikan alternatif
oh bagian sini silakan kau bangun di sini, bagian sini jangan, karena bagian sini ini tempat sumber air minum saya, tempat saya berburu, tempat saya nanti mau tanam ini dan lain sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan selama ini kan represif dari pembangunan yang represif sehingga masyarakat kadang kemudian dianggap sebagai menolak, tapi sebenarnya tidak. Jadi menurut saya ada di situ hak keseluruhan kepemilikan tanah adat itu ada di masyarakat adat. Jadi seharusnya kita juga minta izin kalau datang masuk ke suatu wilayah. Contoh kalau saya bertamu ke rumah orang tidak mungkin langsung saya tabrak masuk begitu, tapi saya harus ketuk pintu atau menyapa dengan baik dulu, terus saya permisi masuk dan ini. Nah sama juga dengan pembangunan di suatu kelompok masyarakat di wilayah adat dia. Kalau mau bangun sesuatu di situ datang dengan baik, bicara dengan baik, sehingga dia juga paham hak-hak dia seperti apa, dan juga apa yang nanti dia mau terima dari proses pembangunan itu, dia bisa tahu dengan baik. Tapi kalau masuk sebagai pencuri ya tetap angkat busur, angkat tombak seperti tadi Bapak pegang itu, dan dia akan berdiri di batas tanah dia dan dia akan berlawan di situ. Sehingga proses-proses ke depan adalah bagaimana kita sama-sama sebenarnya, pemerintah dan kita masyarakat adat juga, kita sama-sama harus edukasi sama-sama. Pemerintah juga harus edukasi diri sendiri dengan proses-proses yang dia bangun, masyarakat juga harus mulai melakukan edukasi terhadap diri sendiri untuk bagaimana memahami hak dia dan bagaimana memahami wilayah-wilayah adat dia. Tantangan ke depannya ada di situ. Saatnya buat kita masyarakat adat untuk harus mulai melawan juga. Karena kalau tanah hutan kita dirampas habis, kita mau tinggal di mana? Terima kasih. Ya, Kakak Max, terima kasih. Perjuangan masyarakat adat di Papua itu juga berlangsung juga ya di tempat lain. Hari ini ya ada video di NTT ya, yang masyarakat adat berhadapan dengan aparat begitu. Dan kemarin di Aru juga masyarakat Aru kemudian harus menerima kekalahan, tanahnya diserobot oleh YAL ya. Dan masih banyak lagi di Sumatera Utara, masyarakat adat di sana juga berjuang melawan Toba Pop ya. Jadi di banyak tempat sebenarnya perjuangan masyarakat adat itu sangat masif, dan perjuangan petani juga berlangsung masif begitu. Dan sepertinya kebijakan juga mulai berpihak, memang dari dulu dan sampai hari ini paradigma pembangunan kita memang cenderung ya seperti itu, berpihak kepada investasi skala besar yang menggadaikan kelestarian lingkungan, kemudian keberlanjutan lingkungan serta keberlanjutan masyarakat itu sendiri dan keselamatan rakyat itu sendiri begitu. Jadi mungkin film ini menjadi salah satu upaya ya, kalau di agama itu mungkin selemah-lemahnya iman begitu, untuk kemudian turut serta ambil ya dalam perjuangan ini begitu. Itu saja, mungkin terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir secara online maupun offline pada diskusi kali ini, dan di banyak tempat sebenarnya diskusi ini masih akan dilakukan. Jadi kalau ada yang mau melakukan di komunitasnya bisa mungkin menghubungi langsung ya ke kawan-kawan Greenpeace maupun Watchdog juga ya. Ya, bisa langsung menghubungi dan mungkin ada tata caranya yang bisa dilakukan begitu. Itu saja mungkin, terima kasih kepada Kakak Amel, Kakak Asep, dan Kakak Max atas tanggapannya dan diskusi yang inspiratif kali ini, serta pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan peserta. Begitu saja mungkin diskusi sore ini. Saya sebagai moderator minta maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.